Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mas Joni Official. Jadi hari ini rencananya saya mau review gerbang tol Waru 5. Kita lihat seperti apa kondisinya nanti. Jadi kita antri dulu untuk masuk. Nah, sudah dapat. Kita sekarang tinggal masuk ya. Jadi situasi di gerbang tol Waru 5 ini cukup kondusif, artinya tidak macet, kondisi juga kendaraan lancar, tidak terlalu banyak. Nah, untuk situasi hari ini pun terlihat terang. Jadi ini di pagi hari, langitnya terlihat biru. Jadi situasinya pun cukup cukup bagus lah, sangat mendukung untuk kita jalan-jalan. Jadi rencananya ini mau ke arah Surabaya, ke arah Bandara Internasional Juanda ya. Nah, di sini ada mobil tadi, mobil besar. Nah, di sekitar sini banyak banner juga. Ya, mungkin ya banner-banner untuk keperluan perusahaan ada. Mungkin kalau sekarang mau musim politik bisa pasang juga. Jadi kan biasanya musim politik itu banyak yang masang banner. Cuman kalau jalan dipasang banner sebenarnya sangat sangat memprihatinkan, mengganggu pemandangan sebenarnya. Kalau gini kan terlihat bagus. Di sekeliling kita hanya ada pohon-pohon, langit biru, dan kendaraan. Itu indah gitu loh. Tapi kalau pohonnya yang rindang yang bagus yang ditempeli baliho-baliho besar, kampanye macam-macam, itu sebenarnya sangat merusak. Jadi mungkin pemerintah kalau misal mau kampanye atau apapun ya mungkin bisa cari spot lain lah, atau mungkin ada peraturan khusus cuman tayang televisi atau apa, sehingga tidak mengganggu orang yang sedang menikmati pemandangan. Jadi sangat disayangkan kalau pemandangan indah harus dirusak dengan adanya banner-banner. Kondisi sekeliling seperti ini ya, kita lihat banyak pohon-pohon, tapi cukup rindang untuk mengurangi polusi juga. Jadi pohon ini berfungsi untuk mengurangi polusi, bisa sebagai jantung kota juga bisa ya. Banyak sekali fungsi pohon terutama di kota, karena kota itu minim sekali dengan yang namanya pohon, sehingga perlu penghijauan untuk di kota. Jadi kalau misal kita lihat ibu kota negara Nusantara, desainnya itu kan banyak sekali pohon-pohon, ramah lingkungan, kota masa depan ya. Jadi memang betul, memang sangat dibutuhkan pohon itu untuk kelangsungan hidup kita juga. Jadi untuk teman-teman yang terutama yang suka nebang pohon, tolonglah dikurangi. Terus untuk yang di kota pun itu kan sudah banyak pohon besar-besar, tolong dijaga dengan baik. Jadi jangan sampai pohon itu tumbang dan menimpa kendaraan yang lewat di jalannya. Nah, sebenarnya untuk pohon-pohon yang besar-besar seperti di samping ini itu bisa dijaga untuk keberlangsungannya supaya tetap awet ya. Jadi maintenance-nya itu ya mungkin bisa sedikit dikurangi ketebalannya atau diperpendek. Jadi kalau misal pohon itu dirawat pun juga tidak membahayakan gitu loh. Meskipun lebat, rindang, tapi kokoh, jadi tidak akan membuat terjadinya kecelakaan. Biasanya kalau misal musim hujan
atau terjadi musim angin, itu kan banyak sekali pohon tumbang. Nah, terutama kalau di jalan besar seperti ini, di tol seperti ini, kita lewat kan kita nggak lihat ada pohon tumbang di mana, kan kita nggak pengen kan. Ya namanya musibah ya gimana lagi. Tapi kalau kita bisa mencegah kan ya bisa meminimalisir kecelakaannya. Jadi pemerintah pun juga ikut merawat, dan untuk pengguna jalannya pun juga ikut merawat. Jadi untuk kita yang berkendara pun itu sebenarnya ya harus sopan. Artinya apa? Kalau kita pengen selamat, kita selamat, pengendara lain juga selamat, kita harus cek dulu kondisi mobil kita seperti apa, mulai roda, kelengkapan lain macam-macam itu harus dicek. Supaya apa? Supaya kita pun berkendara nyaman, aman sampai tujuan, dan tidak membahayakan diri kita ataupun orang lain. Karena kalau kendaraan kita itu bermasalah, yang menanggung akibatnya itu bukan kita, tapi juga orang lain juga. Nah, ini jalan sekarang yang di sini itu ada polisi tidur kecil-kecil, sehingga menyebabkan goncangan seperti ini ya. Jadi saya tidak ngerti maksudnya itu buat apa. Toh gini loh, ini kan jalan tol. Seharusnya itu nggak perlu lah dikasih polisi tidur kecil seperti ini, nggak perlu. Kenapa? Karena kan memang jalan tol itu kan berfungsi untuk jalan yang kecepatannya cukup tinggi. Tapi kalau dikasih seperti ini, itu kan malah menyebabkan bahaya. Jadi untuk gerbang tol di sini tolonglah untuk mengurus tolnya ya. Kalau bisa ya aspalnya itu yang halus, yang bagus. Kalau beton ya halus yang bagus. Jadi nggak perlu dikasih polisi tidur kecil-kecil ini. Ya memang kecil, memang kan kalau kita kecepatan tinggi itu kan juga mempengaruhi. Ya mungkin pihak dari jasa marganya atau yang pengelola jalan tol itu ada maksud lain. Tapi kita sebagai pengguna kan merasa terganggu gitu loh. Ya kita harus saling menghargai lah antara pengguna dan juga pengelola, supaya keselamatan itu nomor satu. Nah kita lihat sunsetnya, sunset apa sunrise kalau pagi ya, sunrise. Lupa saya kurang bisa bahasa Inggris, yang penting indah itu aja ya, orang Indonesia ya belajar bahasa Inggris ya perlu, tapi ya wong Jawa sih lah. Nah, situasinya seperti ini guys, kita menikmati dulu perjalanan hari ini, kondisi yang cukup lancar ya. Nah ini ada papan reklame besar, jadi ya papan reklame iklan itu ya penting, cuman kalau bisa itu ya letaknya itu harus ditata supaya supaya keindahannya itu loh terjaga. Kalau kita lihat di kota-kota luar negeri ya, di New York atau apa itu kan papan reklamenya itu kan jadi tontonan, malah jadi wisata karena keindahan tadi di gedung-gedung besar. Nah daripada di jalan seperti ini, mending ya gedung yang cuman kotak gitu dikasih reklame kan ya bagus, daripada mengganggu jalan kan kurang baik gitu ya. Mungkin ini saran saya. Jadi hari ini saya lebih banyak ngeritik kepada kepada pengelola jalan. Ya nggak apa-apa lah, namanya masukan ya, masukan ya boleh-boleh aja. Kita lihat indah ya, suasana sawah dengan langit biru yang bagus pokoknya. Jadi kalau sudah tumbuh hijau, kalau kita mandang hijau itu gimana ya, sangat indah lah.
ya semoga tetap terjaga. Oke guys.